Salawat ini yang kita sajikan untuk beliau Nabi Muhammad merupakan bentuk rahmatnya Allah kepada umat ini. Karena salawat ini merupakan alternatif yang paling gampang agar kita semuanya memiliki hubungan erat kepada Rasulullah. Rasulullah insya Allah akan ingat selalu kepada kita dikarenakan karena mendapatkan kiriman sholawat daripada kita. Bukan hanya saat ini beliau di alam barzakh, bahkan kelak nanti saat kita kumpul bersama di padang mahsyar, insya Allah setiap tempat yang kita tempati kita akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam sabda beliau, ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni yaumal qiyamati fi kulli mautin. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat di hari kiamat setiap tempat, fi kulli mautin, di tempat hisab, di tempat mizan, di sirat, dimanapun tempat di padang mahsyar. Siapa mereka? Aktsarukum alayya salatan fid dunya. Orang yang ketika di dunia paling banyak bersolawat. Jadi sudah otomatis sarana yang paling tepat untuk mengundang rasa cinta kita, mengundang rasa gandrung kita, mengundang rasa kerinduan kita. Ini yang paling eco, paling gampang adalah sholat. Kalau tahajud, rakaat jenengan capek. Mawas Quran tiap hari 1 juz kita dinyam. Kenapa nggih? Sedekah nggih sami, tapi nek sholawat niki mboten pakai modal. Modale napa? Cinta dan mahabbah. Saya punya guru putra Habib Umar, namanya Habib Salim bin Umar, Sayyid Salim bin Umar. Itu beberapa tahun itu beliau turun dari pesawat, perintah kepada khadirnya, tolong telepon Abdul Rauf. Baru ini Pak, belum pernah. Telepon Abdul Rauf, aku mau ke Gresik tapi rahasia. Setelah sampai beliau di Gresik, saya tanya, Habib, kok dengarin jenengan ingat saya? Ingat, cuma kok baru turun pesawat terus ingat saya pengen ke Gresik. Kata beliau, bagaimana aku nggak ingat? Santrimu ning kono tiap ketemu aku ngomongnya salam saking Ustaz, salam saking Ustaz. Habib Ustaz Abdul Rauf kirim salam, ketemu santri lagi, Habib Ustaz Abdul Rauf kirim. Jadi setiap ketemu santri mesti salam. Jadi neng kene dalam benakku ini antara seorang guru dengan seorang santri yang mungkin ada sisi keterbatasan, tapi kalau ini Nabi, ini Rasul, orang yang paling kuat hubungannya dengan Allah dan orang yang paling besar keistimewaan di hadapan Allah, setiap kali sholawat yang kita sholawatkan pasti sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah setiap majelis taklim dimanapun kita berada, kalau kita awali dengan sholawat, hasil majelis taklim tambah barokah. Infak sedekah yang masuk insya Allah tambah barokah. Kesehatan yang kita miliki saat ini tambah sehat. Umur yang saat ini kita miliki insya Allah tambah panjang dan berkah. Dan niat-niat yang kita hadirkan, barokahnya salawat, insya Allah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah berikan kepada kita keistiqomahan sampai kita meninggal dunia husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang ke-50, monggo. Wabillahi
ada yang membawa kitabnya atau mungkin di PDF HP-nya, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari alaihi rahmatullah, beliau mengatakan al-ajabu kullul ajab. Al-ajab kullul ajab, sungguh sangat mentakjubkan, sungguh sangat mengherankan. Gawoke, atau bahasa Jawa, paham gawoke? Ini bahasa Tuban, mengherankan. Untuk siapa ini? Mimman yahrab mimma lam fikakalah. Sungguh mengherankan kalau ada orang berusaha lari dari zat yang tidak akan pernah lepas darinya. Siapa yang dimaksud? Allah. Ulangi malih. Sungguh sangat mengherankan, aneh, nek wonten tiyang berupaya lari meninggalkan zat yang tidak akan pernah meninggalkannya, tidak akan bisa lepas. Siapa niku? Allah. Di alamil arwah Allah menyertai ruh kita. Di alamil jasad war ruh, sementara dunia Allah menyertai kita. Di alamil barzah ruh saja Allah menyertai kita. Terakhir di alamil akhirah ruh dan jasad selama-lamanya Allah bersama dengan kita. Ini ada orang pengen lari dari Allah, kan aneh orang-orang. Kemudian dilanjutkan wayatlu mala baqa'alah, dan orang ini berusaha mengejar, terus mendapatkan perkara yang tidak akan menyertainya selama-lamanya. Napa niku? Dunya. Understand? Allahumma sholli ala Muhammad. Dia mengejar terus, yang dikejar ini tidak akan selamanya bersama dengan dia. Kok kita bukan yakin dengan harta? Kapan pisahnya jenengan kali harta? Ya, kalau fakir, maaf, di dunia kalau sudah nggak punya harta lepas, dan pasti akan lepas secara totalitas ketika ajal tiba. Tapi manusia pengennya dibalik. Napa? Pengennya manusia mestinya ya, seorang hamba yang betul-betul hamba, dia akan mengejar sesuatu yang tidak akan lepas, yakni Allah, dan dia akan meninggalkan sesuatu yang bakal lepas, yaitu urusan dunia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa penyebabnya? Imam Hikam menyebutkan di akhir hikmahnya, qala ta'ala fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Penyebabnya sifat buta, bukan buta mata kepala, tapi buta mata hati. La ta'mal absar, mereka matanya tidak buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, tetapi sifat buta yang mereka miliki letaknya ada pada hati. Makanya tidak setiap orang itu punya kekurangan dalam pandangan mata dia akan meninggalkan ibadah, tidak. Tapi kalau ada orang
batinnya sudah lemah, apalagi buta, pasti berat untuk beribadah. Sering kalau dapat di tiang-tiang sepuh niku, masya Allah Pak, dan pakai tongkat, masya Allah, melampau di masjid. Ayo nih, kadang-kadang orang tidak bisa melihat apal Quran, gini kata ngoten niku. Sing sehat meripate melek belum bisa apa letaknya, karena butanya mata hati. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, larinya seorang hamba dari Allah artinya dia meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Orang itu lari dari Allah, maksudnya bagaimana? Dia meninggalkan perkara-perkara yang dituntut oleh Allah Ta'ala, yang dikemas dalam firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niku mana lari, meninggalkan, mengabaikan. Allah perintah secara totalitas, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, hei manusia sembahlah Tuhan kalian. Perinciannya, hafidhu ala sholawat, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Perinciannya, wa atimul hajja wal umrata lillah, kalau punya uang kerjakan haji dan umrah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, kalau punya kemampuan zakat keluarkan zakat. Kutiba alaikumus syiyam, ketika datang Ramadan kalian wajib untuk berpuasa. Ini tuntutan dari Allah untuk kita sebagai seorang hamba. Kalau ada seorang hamba perintah-perintah ini tidak dilakukan, berarti dia meninggalkan Allah. Terus mencari sesuatu yang tidak akan menyertai selama-lamanya alias dunia, artinya mengumpulkan dan terus mengumpulkan tanpa digunakan untuk fasilitas menuju ke akhirat. Semoga rezeki kita diberkahi oleh Allah. Maka oleh sebab itu, cara yang paling tepat untuk menghilangkan sifat buta dari lubuk hati manusia dua. Yang pertama, membersihkan hati dari sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Namanya akhlak al-madhmumah, akhlak-akhlak yang tercela. Karena setiap kaca yang kita gunakan untuk mengaca, kalau ada tetesan hitam, bintik hitam, ini kalau kita biarkan lama-kelamaan nutupi kaca, sehingga kaca ini nggak bisa digunakan untuk berkaca. Oke, dan ini bintik hitam maksiat orang. Boten bintik hitam berupa kotoran yang dengan lap mungkin bisa dilap, boten bintik maksiat, sombong, gumedi, takabur. Ini podo ini apa? Ria, sumah, ujub, merasa bangga dan seterusnya.
ini kalau dibiarkan tidak segera untuk dikondisikan pun dengan menghilangkan, lama-kelamaan akan menutupi hati. Kalau sudah menutupi hati, niki sulit untuk diingatkan melalui nasihat. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ard. Kata Allah, aku paling tidak suka kalau ada hambaku di dunia ini memiliki sifat sombong. Dan bentuk tidak sukanya Allah kepada hamba yang sombong ini tidak dikasih hidayah oleh Allah Ta'ala untuk menuju amal ingkang soleh. Pernah Sayyidah Aisyah niku kagem-kageman baju ingkang baru, punya baju nopo baru dipakai. Lalu datang romonipun sahabat Abu Bakar mengatakan, Aisyah, detik ini Allah tidak memandang kamu. Allah tidak memandang kamu. Kata beliau, siapa saja yang dia merasa bangga atas kenikmatan dunia, merasa bangga dengan kenikmatan dunia, maka saat itu ditinggalkan oleh Allah. Kemudian dicopot orang, disedekahkan. Kata sahabat Abu Bakar, mana bajumu? Sampun kula sedekahake. Kata sahabat Abu Bakar, mudah-mudahan itu bisa menghapus dosa kamu. Ini urusan dunia, tapi kalau diudubi, merasa bangga, itu membahayakan. Apalagi urusan ilmu, urusan taat, urusan agama, kemudian diiringi dengan sifat ujub. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang pertama. Kalau ingin seseorang itu terhindar dari hatinya dari sifat buta, maka ini pertama, hindarkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak diridai oleh Allah. Yang kedua, belajarlah menghindari dunia. Apa tuh Ustaz? Lu ingin ningkat apa boten? Ingin naik derajat apa boten? Nggih belajar. Belajar. Niki sing kedua, niki ilang-ilangane biasanya angel. Ilang-ilangane biasanya angel. Padahal jenengan kali kula pernah mengalami usia 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun belum balik, jenengan kita yang bukan mikir masalah duit. Kenapa nggih? Cacile dikasih duit banyak ini paling diambil siji. Sama kayak jenengan ngambil HP. Kenapa? Anak kecil itu yakin bakal pasti dikasih sama bapak nanti atau ibu. Jadi dia nggak pikir sama sekali. Habis-habis setelahnya pasti bapak akan ngasih. Tapi ketika umur kita tambah 20, 30, kok betul ya? Nah, ini tolong disadari. Tambahnya umur, tambahnya wawasan, tambahnya akal, ini ujian dari Allah selama kita di dunia. Kalau tidak betul-betul kita mengkaji ilmu tasawuf, khususan mengenai masalah babagan bagaimana cara kita menghindari dunia, lama-kelamaan tambah umur, tambah cinta dengan dunia, tambah sepuh, tambah cinta terhadap dunia. Na'udzubillah. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, afaman
syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Jikalau ada seseorang dalam hatinya merasakan lapang niku merasakan ketenangan, seneng ibadah, seneng taat, seneng ngaji, seneng sedekah, itu tandanya hatinya bercahaya. Hatinya apa? Bercahaya. Lalu para sahabat matur, wa hal lidzalika min alamah ya Rasulullah, napa saged cahayane ati itu saged ditentokake tanda-tandanya? Bagaimana cara mengetahui hatiku ini bercahaya atau sebaliknya? Bagaimana tandanya mata batinku ini betul-betul mendapatkan nur dari Allah atau sebaliknya? Napa wonten tandane? Ada 3. Yang pertama, at-tajafi an daril ghurur, belajar untuk pelan-pelan melepaskan dunia. Belajar, kita belajar. Mboten wonten Pak kun fayakun niku mboten. Niku jenenge judul film. Mboten wonten. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Kalau pengen berubah, harus merubah. Makanya bersyukur panjenengan sekitar Gresik khususnya banyak sekali majelis-majelis taklim sekuat tenaga untuk ikut andil memikirkan mbah nopo at-tajafi an daril ghurur. Sehebat apapun orang ibadah, sebanyak apapun ilmunya orang alim, intinya teng mriki nek isih seneng donya bodoni apa Pak? Bodoni. Kalau masih suka dengan dunia, masih kesulitan untuk mengeluarkan dunia, maka belum dianggap oleh Allah Ta'ala hakikat betul-betul orang yang ahli beribadah. Sahabat tabi'in Ali Zainal Abidin sinten niki putra Sayyidina Husain, berarti cucunya Sayyidina Ali, cucu-cucunya Rasulullah. Ini pernah berada di dalam masjid, sholat 2 rakaat selesai, lalu ada orang mengatakan kamu pencuri. Ini tasawuf gak matang, mulai-mulai nih kita. Kamu pencuri. Maaf Bapak, kata beliau, nyuri apa saya? Tadi saya naruh sekantong uang di samping sini, sekarang nggak ada. Dan ternyata di masjid nggak ada kecuali jenengan, sampean, berarti sampean yang nyuri. Coba jenengan ngalamin, jenengan apa gitu yang itu? Ayo Pak, ayo. Yang merasa ahli tahajud, monggo. Ini adalah tantangan bagi kita yang merasa ahli ngaji, yang merasa ayo. Ini kedahnya mengkodok terdiri. Ini ujian. Abote teng mriki Pak. Dan atine mboten murup. Ki kok nanya aku lho Kiai Haji. Aku punya pondok. Aku tokoh masyarakat. Bukan ngoten. Nek mboten gadhahi napa? Ati sing murup. Jawabannya semua, nggih, ngapunten nggih, sekedap nggih. Sekedap keluar dari masjid, ngambil di rumahnya, ngambil sekantong uang, masuk ke masjid, dikatakan, niki Pak, ngapunten, dikasih sekantong uang. Padahal beliau nggak nyuri. Nah, ini contoh. Lalu kemudian orangnya keluar dari masjid, masuk rumah, buka lemari, astagfirullah, uangnya ketinggalan.
uang dia ketinggalan di rumah, nggak kebawa, nuduh Imam Ali. Dan nasibnya sekantong uang ini bagaimana? Akhirnya kembali lagi kepanggil dengan Imam Ali, minta permohonan maaf, maafkan saya, ternyata uang saya masih di dompet. Niki uang panjenengan. Lihat Imam Ali, aku sedekahkan kepada kan. Sudah disakiti, sudah diledek, sudah dituduh, manfaati. Lalu jadi yang mukmin. Sakit nama baca, tukang guyu tuh, pengen ningkat nama baca. Si muring-muring dibucu yang bawa. Kok gampang? Karena tidak merasa memiliki, hanya merasa diamanai. Ini yang paling memiliki kaidah. Kalau orang merasa memiliki, maka ketika hilang dia merasa kekurangan karena merasa memiliki. Tapi kalau merasa hanya sekedar diamanai, ketika pemilik amanah mengambil, berikan. Tukang parkir, ada mobil parkir, orangnya selesai acara balik, ojo mobilku, aku nang parkir. Ya nopo, pantas nopo boten? Nopo. Oke, ini pertama, at-tajafi an daril ulum, berusaha pelan-pelan. Makanya beruntung ketika jenengan tiba-tiba datang di rumah ada fakir miskin, latihan. Latihan kuat ulung ngeten iki Gusti 2 juta ngoten iki. Latihan. Jangan tiba-tiba berada di kawasan di situ banyak anak yatim, latihan. Datang hari Jumat ke Jumatan, latihan. Sedanten iki kedah latihan. Nek boten dilatih, boten ngarep dados. Yang kedua, al-inabah ila daril khulud, latihan dan terus latihan untuk mempersiapkan semaksimal mungkin di perkampungan yang abadi, yaitu akhirat. Istiadat, ada persiapan. Bagaimana caranya? Perbanyak untuk membanding-bandingkan antara akhirat dengan dunia. Jenengan bandingake mawon antara akhirat dengan dunia niku sebanding napa mboten? Kula jawab gak sebanding blas. Blas babar bisa. La sautu ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Cambuk milik ahli surga, cambuk itu niku ngluwehi isine dunya sak isine, apalagi bidadari ini kan nembe cambuki mawon niku. Itu bahasa hadis khairun minad dunya wa ma fiha. Bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang lainnya? Kaji antara dunia dengan akhirat. Mudah-mudahan dunia yang kita miliki diberkahi oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Tanda berkah kata manfaatnya, bukan kok numpuk tanda berkah kata manfaat, bukan numpuk. Sebelum Ramadan harta kita mungkin berapa kemanfaatannya. Setelah Ramadan mantul zakat fitrah atau zakat mal, masya Allah tambah lebar manfaatnya. Niki namanya harta ingkang barokah. Yang terakhir sebagai penutup, al-istidad lil mauti qabla nuzulih, siap-siap pasti akan datang utusan tanpa diundang. Sinten? Waktu jenazah malaikat Israel. Istidad lil maut qabla nuzulih. Sebelum datang kita harus betul-betul
persiapan. Waktunya kapan? Wallahu a'lam. Di mana? Wallahu a'lam. Bagaimana posisinya? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas pasti akan datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jika tiga hal ini berada di manah panjenengan, berarti manah jenengan wonten nuri, wonten cahaya. Lah nek wonten cahaya mengki gampil ngelampai ibadah, ngelampai taat. Nggih. Urusan dunia kesukaannya mulai dikurangi, urusan akhirat kesukaannya ditambahi sambil nunggu waktu kita amal ingkang kathah, jogo-jogo datang suatu ajal. Semoga kula kali panjenengan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dan terus kemampuan untuk mengaji dan terus mengkaji ilmu pun Allah Subhanahu wa taala, dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu tersebut dan kemampuan untuk mengamalkan secara istiqomah. Kita niatkan kehadiran kita di pagi hari ini dan seterusnya atau sebelumnya, mudah-mudahan saged ngluberi tengene anak putu panjenengan kalih kula sampai hari kiamat, dan semoga yang infak, yang sedekah dimanapun berada, majelis apapun itu majelisnya, kita doakan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kita doakan semoga rezekinya barokah, semoga rezekinya tambah, semoga rezekinya diridai oleh Allah, semoga rezekinya tambah manfaat baik fid din, baik fid dunia, terkhusus fil akhirah. Dan semoga Allah menjadikan khususnya seluruh jajaran takmir dan pengurus majelis taklim, tokoh agama, tokoh masyarakat, semoga dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang tambah kuat zahirnya, tambah kuat batinnya, tambah kuat segala-galanya, dan diberi tambahan umur yang panjang fi taatillah dan berkah umur fi taatillah. Dan semoga semuanya yang hadir beserta keluarga kita dan yang belum bisa hadir beserta keluarganya, semoga wafat nanti dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.